Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Selamat siang, Taufik. Informasi terakhir dari BPBD, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa ini seperti apa saat ini? Baik Putri dan pemirsa di rumah, dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa 6,2 magnitudo yang terjadi pada Sabtu malam tadi, jumlahnya terus bertambah. Tadi pagi hanya 27 rumah dan 4 korban luka. Untuk siang hari ini bertambah menjadi 53 rumah yang memang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Dan data tersebut terus diupdate oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mendapat informasi dari petugas yang sedang melakukan asesmen di lapangan, di mana ke-53 rumah tersebut ditambah 1 sarana ibadah dan fasilitas umum Rumah Sakit Pamengpeuk yang memang mengalami kerusakan ringan akibat guncangan gempa yang terjadi di Garut sendiri. Dan jumlah korban masih tetap, yaitu 6 orang mengalami luka-luka. Mereka kini sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing karena memang setelah mendapatkan perawatan bahkan ada yang harus menjalani operasi ringan seperti mendapatkan jahitan di kepala, tangan, bahkan di kaki karena reruntuhan atap atau material rumah mereka yang mengalami kerusakan. Dan saat ini BPBD telah mendirikan tenda darurat, artinya ini sudah masuk ke dalam masa bencana. Selain BPBD juga Dinas Sosial akan mendirikan tenda darurat sebagai dapur umum. Dapur umum ini untuk logistik keperluan masyarakat atau warga terdampak yang memang membutuhkan makanan, termasuk aparat yang saat ini bekerja mulai membersihkan puing-puing kerusakan rumah yang terjadi di 16 kecamatan. Artinya dari 42 kecamatan yang ada di Garut, 16 kecamatan terdampak gempa 6,2 magnitudo. Dan hingga siang hari ini, petugas dibantu aparat bantuan dari Brimob akan membantu masyarakat membersihkan reruntuhan rumah mereka yang rusak, dan Brimob termasuk dari Polres Garut dan Kodim juga akan membantu masyarakat untuk memperkokoh apabila ada rumah yang memang terancam roboh total, di mana ini merupakan bantuan agar tidak ada korban bertambah, mengingat warga masih tetap khawatir terhadap gempa susulan. Demikian, Putri. Baik, terima kasih. Kalau untuk bangunan yang rusak tadi ada 53, itu masih dalam penyisiran lagi kah atau kemungkinan jumlahnya akan bertambah dan ada beberapa rumah yang kira-kira rawan roboh tadi seperti yang Anda sampaikan sebelumnya? Oh, betul Putri. 53 rumah itu yang memang sudah disisir atau sudah di-assessment. Artinya data yang sudah masuk ke pusat media center yang ada di Mako BPBD Kabupaten Garut. Nah, untuk yang rumah terancam roboh susulan tersebut, aparat gabungan ini akan memperkokoh agar tersebut tidak tidak menimbun atau lalu lalang masyarakat, tidak roboh menimpa masyarakat yang memang saat ini sedang melakukan pembersihan puing-puing. Dan jika pertanyaannya apakah akan terus bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena memang saat ini petugas menghimbau agar masyarakat membantu atau petugas membantu masyarakat mengasesmen atau mendata agar nanti saat distribusi ada bantuan dari dinas terkait ini supaya tepat sasaran. Itu bantuan untuk perbaikan atau bantuan pangan agar tidak berebut atau tidak menyuplai kepada bukan haknya, seperti itu, Putri. Baik, terima kasih Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Selanjutnya kita sapa rekan Denden Ahdani dari Tasikmalaya. Bagaimana dengan dampak gempa di sana, Denden? Apakah juga ada sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan? Ya, baik Putri dan
Bunda Putri Windasari dan pemirsa, memang di Kabupaten Tasikmalaya sendiri untuk dampak gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat, memang dampaknya terasa hingga Tasikmalaya, dan di tempat saya mengabarkan saat ini memang salah satu lokasi yang terdampak dari gempa tersebut, yakni ini merupakan gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya yang tadi malam mengalami atap dan plafonnya mengalami ambruk akibat getaran yang cukup dirasakan cukup kuat di Tasikmalaya. Dan saat ini ketika tadi pagi masih berserakan material atau puing-puing atap plafon yang ambruk ini, dan saat ini sudah dibersihkan oleh para relawan tadi pagi, baik dari Basarnas, BPBD, dan relawan lainnya. Dan bisa digambarkan ini di belakang saya, pintu kaca mengalami pecah, sudah tidak ada kacanya ini karena atap yang atau plafon yang ambruk ini mengenai kaca, sehingga kaca jendela dan pintu ini mengalami pecah. Dan jika tadi pagi lantai di gedung ini berserakan dengan puing-puing atau material plafon yang ambruk, tapi saat ini sudah dibersihkan, dan namun atapnya ini tidak ada langit-langitnya karena tadi malam mengalami ambruk. Dan untuk selain di lokasi ini di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, data yang kami himpun dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya, ada 8 rumah yang mengalami kerusakan. Kerusakan kategori sedang ada 4 rumah, kemudian kerusakan ringan ada 2 rumah, dan yang terancam ambruk ada 1 rumah. Kemudian selain rumah ada juga fasilitas umum termasuk gedung Pramuka ini di tempat saya mengabarkan, kemudian ada masjid di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, dan atap plafon di Rumah Sakit Umum SMC Kabupaten Tasikmalaya. Selain rumah dan fasilitas umum, gempa ini berdampak juga terhadap korban luka. Ada seorang petugas keamanan di Bank BUMN di wilayah Kecamatan Cigalontang mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca, yang mana kaca tersebut pecah ketika gempa terjadi. Kemudian saat korban menyelamatkan diri terkena pecahan kaca tersebut. Kemudian selain di Kabupaten Tasikmalaya, kami juga menerima dari BPBD Kota Tasikmalaya, yang mana hingga kini sudah ada 4 rumah yang dilaporkan rusak. Ada 3 rumah di Kecamatan Ciberem dan 1 rumah di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Dan hingga kini untuk lokasi para korban atau rumahnya yang mengalami kerusakan ini tersebar di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten dan Kota Tasikmalaya, sehingga petugas tidak melakukan evakuasi atau melakukan evakuasi terpusat atau pengungsian, karena memang para korban atau yang rumahnya mengalami kerusakan ini berjauhan. Kemudian baru saja kami mendapatkan informasi bahwa gedung sekolah SMA Negeri 1 Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya mengalami kerusakan sama seperti gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya ini. Atap atau langit-langit bagian atapnya ambruk, terutama di ruangan kelas. Ada 1 kelas yang mengalami kerusakan cukup parah. Kemudian di ruang UKS, dan ada sejumlah titik yang temboknya mengalami retak-retak akibat guncangan gempa yang terjadi tadi malam. Demikian, Putri Windasari. Baik, terima kasih Denden Ahdani dari Tasikmalaya. Sebelum ada Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap jaga keselamatan rekan-rekan.